kaca transparan. Maka dia harus setiap hari saat makan, diam-diam membuat sextant di bawah meja. Dan sextant adalah alat untuk mengukur lintang. Namun masalah baru muncul. Bagaimana cara naik ke D untuk menggunakan sextant? Arno segera teringat musuh bebuyutannya, Awei. Memang tidak ada musuh yang abadi. Hanya kepentingan yang abadi. Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin keluar? Namun kemudian, dia malah menemukan kepala penjara. Dan memberitahunya bahwa ada yang ingin melarikan diri. Sebagai syarat untuk memberi informasi, yaitu memperbolehkannya berdoa ke langit. Ternyata Awei adalah seorang yang beriman. Sejak masuk penjara ini, belum pernah sekalipun berdoa ke langit. Dan menghadapi permintaan yang begitu sederhana, kepala penjara langsung setuju tanpa berpikir panjang. Namun dia tidak akan pernah menyangka, tindakan seperti itu sama saja dengan menggali kubur sendiri. Dan tidak mengherankan, Awei dengan lancar mengukur lintang kapal pesiar. Namun ini hanya langkah pertama. Kemudian, berdasarkan arah aliran air toilet, dia yakin mereka berada di belahan bumi utara. Ditambah dengan pengalaman fisiknya di D sebelumnya, menyimpulkan bahwa mereka berada di zona tanpa angin. Dan dia juga mengetahui hal itu dari narapidana baru. Saat ini adalah bulan November. Bersama dengan kenyataan banyaknya narapidana di penjara, untuk memudahkan persediaan, kapal pesiar pasti tidak akan jauh dari garis pantai. Dengan mempertimbangkan situasi yang ada saat ini, Paman Long menyimpulkan, mereka berada di wilayah pantai Maroko. Di sini, baik kondisi iklim maupun geografisnya, sangat cocok untuk semua kebutuhan penjara laut. Dengan demikian, hanya perlu memberitahu rekan mereka posisi mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk lolos. Maka Dragon Uncle teringat kepada dokter yang baik hati. Untuk itu, dia rela mengambil risiko lagi. Meminta Arno menusuk kakinya sendiri. Setelah bertemu dokter, dia pun berbicara dengan penuh emosi dan logika. Namun dokter awalnya tidak tergerak. Hingga Dragon Uncle jujur tentang identitas sebenarnya. Dokter pun akhirnya mulai merasa tenang. Akhirnya membantu mereka mengirimkan pesan bantuan. Setelah melakukan semua itu, mereka mulai melaksanakan rencana berikutnya. Pertama, meminta Awei untuk mengungkapkan informasi lagi, dan tidak mengecewakan. Hal ini segera membuat kepala penjara waspada. Kemudian Dragon Uncle berperan sebagai aktor. Sengaja berdiri di bawah kamera dan berinteraksi dengan tahanan di zona C. Ketika malam tiba, dia masih mengetuk kaca untuk mengirimkan kode Morse. Isinya adalah kerusuhan di zona C besok. Seperti yang diharapkan, sang kepala penjara mengirimkan banyak pasukan ke zona C. Tanpa disadari, semua ini adalah ilusi dari Paman Long. Ketika tiba hari berikutnya, ketika sang kepala penjara menemukan kerusuhan terjadi di zona B, bukan saat di zona C, Paman Long dan dua orang lainnya telah berhasil menembus pertahanan yang lemah. Dan dengan cepat, mereka bergerak menuju D sesuai rencana melalui tangga. Dan untuk menyembunyikan jejak mereka dengan lebih baik, Paman Long bersiap untuk merusak sistem pemantauan terlebih dahulu. Sebelum itu, mari tertawa sejenak.